Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan Kak Lina dan juga Kak Eta di dalam kebaktian sekolah minggu online Bina Warga kelas besar. Apa kabar adik-adikku sayang? Wah, sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Dan adalah sukacita kalau saat ini kita bersama kembali di dalam pertemuan kebaktian sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian "Oh Sukacitaku", karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua dengan bangkit berdiri. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam pam pam. Ada sukacita adik-adik? Ayo berikan salam kepada orang yang ada di sekeliling kita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dia aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan minta berkat Tuhan untuk kebaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena cinta Tuhan di dalam hidup kami selalu memberikan sukacita bagi kami, sekalipun kami masih mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan di dalam sepanjang kebaktian ini, kami percaya Tuhan juga memimpin dan menyertai kami. Layakan kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan adik-adik mungkin udah banyak ya yang bisa sekolah secara tatap muka. Pasti adik-adik punya begitu banyak sahabat, begitu banyak teman di rumah, di sekolah minggu. Tapi tahukah adik-adik bahwa adik-adik punya satu sobat yang sangat setia di dalam kehidupan adik-adik? Ada satu sahabatku yang setia. Siapakah namanya?
Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, ketika teman-teman kita menjauhi kita, ingatlah satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekolah minggu bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tetapi mengajarkan bagaimana kita memuji Tuhan dengan baik. Dan di dalam sekolah minggu, Tuhan juga mengajar kita untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita belajar firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku Kak Eta. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun melalui online, namun Engkau tetap memberkati kami. Berilah kami hati yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita Yakub lari ke Mesopotamia. Ayatnya dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, adik-adik,
Coba siapa yo yang di rumahnya yang punya kakak atau adik tetapi tidak pernah bertengkar? Saya. Oh, bohong deh. Pasti pernah bertengkar, walaupun bukan bertengkar sampai tinju-tinjuan ya. Adu mulut, jawab-jawab gitu ya. Gitu ya. Pasti pernah. Kakak juga punya adik pasti pernah ya. Nah, ada ceritanya tentang siapa? Yakub dan Esau, adik-adik ya. Jadi tuh si Esau tuh sudah sangat marah sama Yakub. Kenapa? Di cerita tadi di firman Tuhan, sepertinya Esau merasa ditipu oleh Yakub. Bukan cuma satu kali, tapi sampai 2 kali. Pertama, hak kesulungan Esau ditukar cuma dengan sebuah sup kacang. Gitu. Pertama, kedua, berkat yang harusnya untuk Esau akhirnya diterima oleh Yakub dari bapaknya Ishak. Adik-adik, dalam kekesalan seperti itu, Esau sudah berniat, kalau nanti Ishak sudah tidak ada, aku akan balas dendam. Aku akan balas dendam sama Yakub. Gitu dalam hatinya Esau. Amarahnya Esau. Esau sudah berencana nih, pokoknya ketika nanti bapaknya udah tua, udah nggak ada, dia akan balas dendam, entah mau diapailah si Yakub gitu ya. Nah, terus ini gimana adik-adik? Lalu dalam kemarahannya Esau karena hak kesulungannya diambil Yakub, merasa tertipu oleh adiknya, walaupun cuma beda sedikit gitu ya. Esau sudah berniat mau balas dendam, tapi bersyukur ibunya Ribka mengetahui niatnya si Esau. Akhirnya Ribka bicara sama Yakub. Nah, Ribka bilang, "Anakku Yakub, kakakmu Esau terlihat sangat marah. Ia hendak mencarimu dan mencelakaimu. Ibu sangat khawatir akan keselamatanmu. Maka sekarang pergilah kamu ke Haran. Temuilah saudaraku si Laban dan tinggallah di sana hingga kemarahan kakakmu si Esau itu reda dan dia melupakan peristiwa ini." Lalu Yakub menjawab, "Baik ibu, aku akan segera pergi ke tempat paman Laban. Aku sangat sedih harus berpisah dengan ibu dan ayah. Namun apa boleh buat, demi keselamatanku aku harus berangkat." Lalu Ribka berkata kepada Yakub, "Bergegaslah sebelum kakakmu Esau menemukanmu. Yakub segera mengemasi barang-barang dan menyiapkan perbekalannya." Setelah selesai, Yakub datang kepada Ishak untuk berpamitan. Lalu Ishak berkata, "Aku sudah mendengar dari ibumu bahwa engkau akan pergi ke rumah pamanmu Laban. Pergilah dan ambillah seorang istri di sana. Kiranya Allah senantiasa memberkatimu dan memberkati anak cucumu. Kiranya Tuhan memberkatimu seperti memberkati Abraham kakekmu." Nah adik-adik, ini Esau dan ini Yakub ya. Lalu bagaimana ceritanya? Perjalanan Yakub dari Betseba ke Haran adalah perjalanan yang sangat jauh pada waktu itu karena tidak ada kendaraan. Yakub harus berjalan selama berhari-hari untuk tiba di Haran. Dia melewati padang gurun. Yakub tiba di suatu tempat dan ia memutuskan untuk bermalam di situ karena hari sudah larut malam. Yakub lalu membarikan atau menemukan sebuah batu. Ya, ini adik-adik ya gambarnya. Yakub sedang tidur di atas sebuah batu sebagai bantal gitu ya, adik-adik pasti keras ya.
Lalu setelah dia rasa cukup nyaman, Yakub membaringkan tubuhnya dan mulai tertidur. Nah, di sini Yakub ketiduran nih, dia di perjalanan di padang gurun ya. Lalu dalam tidurnya, Yakub tuh bermimpi. Mimpi apa? Gitu ya. Yakub bermimpi melihat banyak malaikat. Nah, ini malaikatnya. Tuh, malaikat yang naik turun melalui tangga. Tuh, dia lihat tangga nih. Pada saat Yakub tidur, dia mimpi ada tangga. Tinggalnya tinggi banget sampai tembus ke awan-awan ke langit ya. Nah, gitu malaikatnya naik turun. Nah, ada malaikat di dalam mimpinya Yakub. Yakub sangat takjub melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Belum reda rasa takjub dan terkejutnya, tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Yakub, berkata kepadanya, "Sesungguhnya tanah yang kau pijak sekarang akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak seperti debu banyaknya. Keturunanmu akan berserak ke seluruh penjuru bumi. Olehmu dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati." Terus Yakub sangat terpana ketika dia berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya. Tuhan itu kan selama ini dia hanya dengar dari kakeknya, dari bapaknya. Kini dia bisa berjumpa dengan Tuhan dan dia boleh mendengar firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman apa kepada Yakub di dalam mimpinya? "Jangan takut, aku akan melindungi dan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan akan melakukan apa yang aku janjikan kepadamu." Lalu Yakub itu sangat bersuka cita. Nah, ketika dia bangun dari tidur, Yakub merasa ada rasa damai, ya, ada sukacita karena janji Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti senantiasa menyertai dia dan Tuhan menepati janji Tuhan. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Akhirnya Yakub bertekad untuk selalu taat kepada Tuhan dan hidup senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena itu Yakub bernazar untuk mendirikan tugu dan batu yang dipakainya itu tadi sebagai alas kepalanya untuk menamai tempat itu Betel di situ ya. Nah, itu Betel artinya rumah Allah karena dia merasakan di situ Tuhan hadir menyatakan dirinya kepada Yakub. Nah, adik-adik, sama seperti cerita Yakub. Adik-adik pernah merasakan janji Tuhan enggak sama adik-adik? Atau apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik di dalam menjalani hidup ini? Contohnya mau ujian, mau tahun ajaran baru nih yang pada baru naik kelas ya. Gimana ya kata teman-teman, pelajarannya makin susah gitu. Banyak tugas, aduh makin repot. Nah, kalau adik-adik percaya seperti Yakub bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik, adik-adik tidak perlu takut. Tuhan akan kasih kekuatan, kasih kepintaran kepada adik-adik. Dan Tuhan berjanji setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan pasti diberi kekuatan, diberi kepintaran. Karena itu adik-adik harus selalu pegang teguh apa yang Tuhan sudah firmankan ya, dan melakukan kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan itu adalah mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, ayat hafalan kita adalah Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertaimu, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Nah, adik-adik, nanti kita ada aktivitas. Kita akan membuat sebuah kertas pernyataan bahwa adik-adik percaya, benar-benar percaya kepada janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam bentuk gantungan kunci, gambarnya jejak kaki. Oke adik-adik, kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu.
Sebagaimana Engkau menyertai Yakub, kami percaya Engkau pun akan menyertai kami dan adik-adik di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Tidak satupun ada janji-Mu yang tidak Engkau genapi. Engkau akan selalu menggenapi setiap janji-janji-Mu kepada hidup kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, kuatkan, teguhkan hati kami, tambahkan iman percaya kami, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Dalam nama Yesus, sehingga kami boleh bersukacita. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur sampai kita bangun lagi, berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu cukup dalam hidup kita. Saat ini sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti punya kakak atau amplop putih, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian terima kasih 1000 untuk berkat Tuhan yang banyak sekali dalam hidup kita, lebih dari 1000 adik-adik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati wangi kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengarkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih kepada Allah karena begitu banyak cinta yang Allah berikan di dalam hidup kita. Karena itu wajar kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah kita. Panjatkan doa setinggi surya, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan juga kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih untuk cinta-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah habis. Engkau yang senantiasa mengasihi kami dan mempedulikan kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Setiap firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Dan kami berterima kasih kalau kami boleh mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Tuhan, kami berdoa supaya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi keluarga kami. Selalu ada kasih, sukacita di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa kalau kami sudah mulai sekolah tatap muka, Tuhan yang menolong supaya COVID-19 tidak terjadi lonjakan, sehingga kami tetap dapat bersekolah dengan aman, nyaman, tentram, bertumbuh bersama dengan teman-teman dan guru kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati Pak Presiden Jokowi di dalam menjalankan tugas, supaya beliau bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kedamaian, keamanan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk tim Bina Warga, Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu online. Tuhan juga berkati, berikan hikmat, kebijakan, kekuatan, kesehatan, sukacita untuk terus melanjutkan program sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan untuk jaringan internet yang terkoneksi dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita belajar pada firman Tuhan hari ini, Allah menyertai Yakub walaupun dia bukan orang baik. Tetapi kasih Allah artinya tidak hanya untuk orang baik, tetapi untuk seluruh manusia, untuk kita semua. Dan janji Allah bagi Yakub berlaku buat kita semua, bahwa Allah akan menyertai kita semua dengan penuh sukacita. Dan sebagai ungkapan syukurnya, nggak cuma sekedar kita mengiyakan janji itu, tapi kita harus melaksanakan kehidupan sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari adik-adik kita menutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian janji yang manis. Bahwa janji itu nggak cuma sekedar manis, tapi iya dan amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Kimlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji Tuhan itu iya loh adik-adik. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpin.
aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan suara Tuhan, ada waktu kita pergi untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Akhirnya adik-adik, kita akan berpisah. Percayalah, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dadah.